Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik, sehat, ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan pagi. Tuhan, betapa kami penuh syukur semalaman telah berlalu dan kami menikmati tidur dengan baik. Hari ini merupakan awal pekan yang baru, tepatnya hari Senin. Itu sebabnya kami ingin supaya firman-Mu Tuhan sampaikan kepada kami, khususnya menjadi pegangan kami untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu maksud Tuhan di balik penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah saudara, ada penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa. Ada juga penderitaan karena serangan dari iblis. Dan ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup dalam kebenaran. Alkitab menyatakan kepada kita berbuat baik. Dan karena itu kita harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah saudara, tidak selamanya kebenaran mendatangkan berkat. Terkadang kita sudah hidup dalam kebenaran, namun yang kita alami justru adalah tekanan dan penderitaan seperti yang dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah saudara, Yeremia seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan nubuatan dari Tuhan, justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dikatakan dalam Yeremia pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasongkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nah saudara, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Karena Tuhan mau memproses dan memurnikan Yeremia sama seperti logam emas. Ketika dimurnikan, ia harus melewati ujian api. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 24. Yeremia diizinkan Tuhan melewati proses dengan suatu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni dalam melayani pekerjaan Tuhan, serta punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menyerukan pertobatan, bukan berkhotbah hanya untuk sekedar menyenangkan telinga manusia. Saudara, Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan, karena ia hendak menuntun kita kepada pengalaman mujizat. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar dari kata orang bahwa ialah sumber mujizat, tetapi ia mau kita juga mengalami mujizatnya, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan punya rencana besar. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya ketika kami berbuat benar, mengasihi kepada Tuhan,
bahkan melakukan firman-Mu dengan setia. Kalau toh kami mengalami suatu penderitaan, kami yakin di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, Engkau mempunyai rencana yang begitu besar atas kami. Engkau sedang memproses kami, bahkan memberikan kami kesempatan untuk mengalami penderitaan seperti Kristus, dan itu merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Engkau membentuk kami supaya kami tetap merendah hati, supaya kami betul-betul bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami ketika kami mengalami penderitaan, bukan bertanya lalu mengeluh, mengapa, dan kenapa aku harus menderita. Yang penting adalah respons bagi kami, bagaimana cara kami bisa mensyukuri apa yang kami alami dengan pikiran tetap positif, merespon dengan positif. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Bapa. Ajaran-Mu sungguh sangat indah bagi kami, sehingga kami menjadi orang Kristen hamba Tuhan yang tahan bantingan. Kami bukan menjadi orang yang gampangan, tetapi orang yang sudah lulus dari ujian api, laksana emas murni yang sudah digembleng, sehingga menjadi perhiasan yang indah di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam penggembalaan tangan Tuhan. Bawalah kami selalu ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, bisnis kami, usaha kami, keluarga kami. Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.